Assalamualaikum, selamat siang teman-teman semua. Alhamdulillah, setelah isolasi COVID-19 di Kupelkes Provinsi Kalimantan Barat, kami sekeluarga bertiga dinyatakan sembuh dan sekarang telah kembali ke rumah untuk istirahat selama ini sudah hari yang keempat ya. Kami tetap menerapkan protokol kesehatan, kemudian kita menjaga jarak ya dengan keramaian, kemudian tetap menjaga kerumunan tadi ya, kemudian memakai masker, kemudian cuci tangan dan lain-lain, dan kita mencoba untuk banyak refresh ya atau beristirahat, memulihkan imunitas dan tenaga supaya kesehatan lebih terjaga. Saya ingin cerita, ternyata ada satu keadaan yang boleh saya sharing ya terkait dengan vaksinasi ya. Vaksinasi COVID-19 ini menurut saya sangat penting ya dan bermanfaat, karena pada saat saya mengalami gejala COVID di tanggal 3 Mei, saya sempat masih 1 minggu ya bersama istri ya, bersama orang rumah, satu kamar sekitar 1 minggu sebelum saya swab positif ya. Tapi istri saya yang sudah melakukan vaksinasi 2 kali, alhamdulillah memiliki imunitas kekebalan tubuh yang cukup bagus, sehingga istri setelah di swab ternyata negatif ya. Jadi di situ saya yakin bahwa salah satu manfaat dari vaksinasi adalah meningkatkan daya tahan tubuh ya, imunitas, sehingga walaupun kami berdekatan ya dalam keseharian, bahkan sangat dekat 1 minggu ya, ternyata istri saya justru tidak terpapar ya COVID-19, sehingga dari situ saya ingin menyatakan bahwa vaksinasi sangat penting di dalam menahan ya lajunya persebaran COVID-19 ini. Bahkan menurut banyak pengamat kesehatan bahwa kalau Indonesia 40% saja penduduknya telah divaksin, maka bisa dipastikan COVID-19 akan jauh lebih terkendali, bahkan berkurang ya. Sehingga alangkah baiknya bagi kawan-kawan yang kondisi tubuhnya memungkinkan untuk divaksin ya, saya menghimbau kawan-kawan boleh ya untuk melakukan vaksinasi COVID-19 ini, karena saya dan keluarga sangat terbantu ya dengan vaksinasi ini. Saya sendiri sebenarnya juga sudah mau divaksin ya beberapa waktu yang lalu ya, hanya saja karena kondisi kesehatan menurut dokter belum memungkinkan untuk divaksin, akhirnya pada waktu itu saya di cancel ya, sampai gula darah saya harus di bawah 200 baru bisa divaksin. Dan kebetulan istri bekerja di rumah sakit kota Pontianak ya. Beliau setiap hari menerapkan protokol kesehatan ya, baik di rumah sakit atau di rumah. Jadi ketika pergi kantor beliau menggunakan APD ya, kemudian pulang kantor juga begitu masuk ke garasi, APD-nya dilepas, kemudian dimasukkan ke kantong plastik, kemudian langsung dibawa ke dapur ya, dicuci, dan langsung mandi, menanggalkan baju-baju kantor ya, sehingga dari segi sterilisasi insya Allah dengan memahami bagaimana cara mengendalikan penyebaran COVID ini,
kita sebenarnya termasuk teredukasi ya, banyak memiliki pemahaman yang memadai. Cuman memang COVID ini tidak bisa dijamin ya dari orang-orang yang walaupun sudah menerapkan prokes, tapi seperti yang saya posting sebelumnya, banyak faktor yang menyebabkan kita bisa terpapar. Salah satunya adalah faktor kedekatan kita ya kepada keluarga kita, kepada teman-teman kita yang terdekat, kemudian tetangga kita, sehingga seringkali kita justru merasa aman ketika berdekatan dengan orang-orang yang dekat dengan kita. Karena kita merasa aman, akhirnya kita abai untuk menerapkan protokol kesehatan. Akhirnya justru terpaparnya dari faktor-faktor itu. Nah, satu lagi boleh saya sampaikan bahwa ketika saya terpapar COVID-19, kondisi yang sangat mendukung ya, kenapa seseorang bisa terpapar itu adalah karena faktor kelelahan yang sangat kuat ya. Saya pada waktu 3 Mei itu memang 1 hari sebelumnya itu memang bekerja di rumah ya, cukup melelahkan pada waktu itu dan terasa sekali capeknya, sampai akhirnya besoknya itu mulai gejala COVID itu, sehingga bagi kawan-kawan salah satu yang menyebabkan kenapa virus itu bisa masuk ke tubuh kita adalah pada saat tubuh kita dalam keadaan lemah ya, dalam keadaan capek, sehingga tetap jaga imunitas ya, kemudian stamina, jaga kesehatannya, dan mudah-mudahan itu bisa membuat kita terhindar ya dari COVID-19 ini. Tetap jaga protokol kesehatan ya, pakai masker, kemudian berjarak ya, kemudian cuci tangan, bawa hand sanitizer, dan insya Allah mudah-mudahan COVID-19 segera pergi ya, berlalu di tanah air kita. Terima kasih, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.